Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik, maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak, tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenalkan, nama saya Sarah dari Kecamatan Balai Kerangan dan kampungnya Kampung Pesing. Dan nama saya sekarang selama masuk Islam Nurhalisa Sarah. Sebenarnya dulu waktu saya masih Kristen, saya pernah mimpi. Waktu itu saya sakit berat, sampai tidak bisa bangun lah pokoknya. Habis itu saya mimpi, siang bolong sih saya mimpinya. Saya mimpi kayak ada orang jubah putih gitu kan, dari jauh, tapi bersinar gitu. Saya makin dekat, saya dalam hati mengira ini sekali ya gitu kan. Makin dekat, tapi kok makin bertanya terus dalam hati, apa bukan gitu. Semakin dekat, tapi kelihatan dia pakai umama gitu. Tapi mukanya tidak nampak, mukanya bersinar gitu. Terus bawa tongkat. Tak lama saya diam aja dalam mimpi itu kan. Habis itu dia mengelus kepala saya. Langsung kaget bangun tidur. Nah, bangun tidur saya rasa kepala saya langsung hilang sakitnya. Dan habis itu saya bangun langsung manggil mama kan, bertanya, "Mak, saya mimpi orang berjubah putih terus pakai imamah." Saya terus ke mak. Terus mama saya hanya diam, tidak bisa menjelaskan apa-apa. Habis itu saya pergi merantau kerja ke Pontianak kan, mencari nafkah gitu kan. Karena saya kan punya anak satu, saya seorang janda dan saya menghidupi keluarga. Saya bekerja lah di Pontianak gitu kan. Habis itu saya kerja banyak lah ya, saya kerjakan menjadi SPG apa gitu kan. Terus saya ketemu lah dengan seorang laki-laki dan saya hanya berteman dengan dia. Tapi dalam pertemanan kadang saya tuh ikut dia ke rumah orang tuanya gitu kan, pas dalam acara mau lebaran gitu. Tapi hati ini rasanya tersentuh gitu melihat orang pakai kerudung. Habis itu biasa dengar punya orang takbiran taraweh itu, rasanya sedih sekali gitu. Dalam hati tuh mau nangis gitu sekali mendengar. Alhamdulillah, mungkin Allah berkehendak saya bertemu dengan beliau yang bikin hati saya tersentuh dan bisa menyadari bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling indah. Yang bikin saya mantap dalam bersyahadat dan memeluk agama Islam karena itu dari keyakinan diri saya seorang. Karena saya udah yakin, sangat-sangat yakin bahwa mungkin perjalanan rohani saya mimpi orang berjubah putih itu yang bikin saya lebih mantap. Dan saya mempelajari agama Islam selama 4 tahun dan dari situ saya baru sadar orang berjubah putih itu mungkin adalah nabi atau siapa, saya nggak tahu gitu. Tapi
Alhamdulillah malahan pengen sekarang itu bisa mimpi seperti itu lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa mimpi lagi seperti itu. Yang bikin saya nangis itu perasaan saya sangat bercampur, ada sedih, ada bahagianya. Yang lebih lagi sangat bahagia gitu, bisa membawa agama Islam gitu. Itu yang bikin saya sangat terharu dan sampai nangis gitu, bahagia gitu. Karena saya udah mengenal betapa indahnya agama Islam. Sangat terharu dan bahagia, sangat bahagia. Melihat saudara seiman yang ikut berbahagia juga saya masuk Islam. Kalau tanggapan teman-teman yang muslim sih pasti bahagia kan. Tapi kalau tanggapan kayak keluarga kita yang tidak seiman, yang masih Kristen pasti ya mereka agak sedih, saya juga sedih karena udah bukan akidah gitu kan. Tapi tidak bisa memutuskan silaturahmi. Kalau awal masuk Islam sih orang tua kan almarhum bapak udah meninggal. Cuma kalau bapak saya itu kan dia mualaf, jadi pisah dengan mama gitu kan. Jadi bapak nikah mualaf gitu kan, bapak kandung gitu kan. Jadi tinggal mama dengan mama kan. Jadi mama ini kayak bapak kan memang udah dari kecil memang tidak sama bapak kan. Jadi dengan mama kan, mama sih sebenarnya sangat-sangat tidak terima gitu kan. Malah pernah bilang karena lihat saya nih kayak udah ketahuan gitu, lebih mendekatkan diri dengan Islam gitu kan, pernah ketahuan cuman kan. Terus mama tuh pernah marah sampai bilang kalau kamu masuk Islam rangkain dulu mayat mama. Orang tua itu sebenarnya tidak setuju, semua keluarga tidak setuju kan. Sampai saya di Pontianak jarang pulang gitu kan, karena mengelak semuanya tuh, saya mengelak pun semuanya dari hal bab yang lain gitu kan, kayak makan apa gitu kan. Terus kalau balik itu biasa keluarga itu suka mengucilkan gitu, pasti mengatakan yang gimana-gimana. Tapi alhamdulillah selama itu sebelum saya menyampaikan saya masuk Islam yang sebenarnya dengan mama saya kan, saya sholat. Walaupun sholat saya belum benar gitu, saya hanya bisa Al-Fatihah gitu kan. Kayak sholat saya minta satu, semoga mama saya lebih lapang dada, ikhlas gitu, menerima saya memeluk agama Islam. Saya tidak berhenti sholat itu, minta itu saja saya minta. Alhamdulillah udah menerima. Habis itu saya pulang kan, saya udah siap gitu kan, pulang kan, saya siap pulang, langsung bersujud dengan mama kan, minta ampun, minta maaf, bilang minta persetujuan dia masuk Islamnya. Alhamdulillah mama itu ya momennya pasti sangat sedih gitu kan. Alhamdulillah mama bisa menerima semuanya. Mama bilang terserah kamu mana yang baik ya buat kamu gitu. Mama ikhlas gitu. Kalau respon keluarga sekarang kayaknya udah masa bodoh lah gitu kan. Karena kan anak saya pun di rumah itu kan pada juga ngomong kan, dia bisa hidup saya seorang, saya yang jalanin apa, bukan nggak membanggakan orang tua kan. Tapi dia mungkin merasa mana yang baik buat dia gitu. Dia merasa tak ada ketenangan gitu kan, biasa aja gitu. Tapi kalau dia pergi ke dengar kayak masjid gitu, azan apa, lihat orang sholat, dia rasa tenang, kadang nangis, kadang terharu gitu, merinding gitu dia. Itu mungkin yang bikin dia tergerak gitu. Saya juga heran gitu kan. Dulu sih saya tidak pernah maksa anak harus ikut saya, tidak pernah. Nggak tahu kemarin mungkin selama 4 tahun saya selalu berdoa gitu kan, bisa berkumpul sama anak gitu kan, berikan yang terbaik buat anak gitu kan. Tapi nggak tahu kemarin tiba-tiba dia pengen ketemu saya gitu kan. Dan udah sampai di rumah dia bilang, "Mak, saya mau masuk Islam" gitu. Dan saya kaget sekali. Alhamdulillah gitu, mungkin doa-doa saya selama ini dijawab sama Allah gitu. Saya bisa bikin anak saya menjalankan seperti saya gitu, bisa berkumpul pas waktu lebaran gitu, puasa gitu. Tapi alhamdulillah puasa tahun ini anak saya bisa puasa sama saya. Kalau dulu sih awalnya mungkin dia lihat saya masuk Islam kan, memang sih karena kan pengaruh sana kan, kemana kan,
dia nggak terima gitu. Pernah waktu itu saya bawa ikut Pontianak Lebaran gitu, dia ini apa, kayak stres gitu, dia takut gitu dia masuk Islam gitu kan, pernah gitu. Tapi nggak tahu juga kan, mungkin kalau tidak bisa memungkiri Allah yang berkehendak kan, bisa membolakkan hati orang kan, akhirnya bisa membolakkan hati anak saya gitu. Ashhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah melainkan Allah, melainkan Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. adalah utusan Allah yang terakhir. Takbir. Tapi sebelumnya saya tanya, dia mau masuk Islam ini benar-benar mau masuk Islam apa enggak? Atau ada kemauan lain? Dia bilang, saya memang niat-niat pengen masuk Islam kan. Karena selama ini dia udah berapa bulan yang lalu, ada 4 bulan, 6 bulan gitu kan, dia udah tak pernah, udah enggak mau gitu kan. Ada acara-acara apa dia tak mau ikut gitu. Memang dalam hati dia memang udah niat, mungkin nggak tahu juga di sana kan, keluarga ada juga yang muslim kan, mungkin dia ketemu lihat keluarga yang lain muslim, dia semain ke rumah kan, mungkin tergerak hatinya gitu, dia rasa bahagia gitu, indah. Harapan saya sih mudah-mudahan anak saya selalu istiqomah, lebih menjadi anak yang soleha, ya bisa menjadi anak yang lebih baik lah. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Allahu Akbar.